Larutan NH3 0,1 molar mempunyai pH 11. Berapakah pH larutan NH4Cl 0,1 molar? Oke, yang diketahuinya di sini adalah larutan NH3 ya, NH3 memiliki molaritas 0,1 itu ditulis 10-1 molar. Ini pH-nya adalah 11. Lalu NH4Cl memiliki molaritas sebesar sama 0,1 molar juga atau 10⁻⁻1 molar. Ditanyanya nanti adalah pH dari NH4Cl yang ini ya. Maka untuk menjawabnya kita buat di sini, menjawabnya adalah kita kalau mau cari NH4Cl, pH NH4Cl, NH4Cl ini merupakan gabungan antara asam dan basa. Jadi asalnya dari NH4 itu asalnya dari NH4OH yang merupakan basa kuat, sedangkan Cl itu asalnya dari HCl yang merupakan asam kuat. Nah, ini NH4OH aku salah tulis nih. Ini bukannya basa kuat, tapi dia tuh basa lemah ya. Hati-hati, NH4OH itu basa lemah. Oke. Maka ini garamnya akan bersifat garam yang bersifat, kita lihat siapa yang kuat. Karena asamnya yang kuat, maka garamnya akan bersifat asam. Untuk mencari pH NH4Cl, maka kita butuh ketetapan hidrolisis KH atau juga kita butuh KB. Nah, salah satu ya, bisa KH atau KB. Maka carinya di mana? Carinya di NH3. Bisa dari NH3 ini ya, dari basa lemahnya. Ya, jadi NH4Cl misalkan seperti ini, kalau terionisasi akan jadi NH4 positif tambah Cl minus. Nah, dalam garam yang terhidrolisis adalah yang lemah. Jadi yang lemah ini yang terhidrolisis ya, karena asalnya dari NH4OH. Di mana NH4 ini kalau Cl itu asam kuat, jadi tidak terhidrolisis. Maka yang lemah ini yang terhidrolisis kalau dalam air NH4 positif, kalau ditambah H2O ya, terhidrolisis dalam air ya, akan menjadi NH3 ditambah H3O positif seperti ini ya. Maka kita butuh di sini ketetapan basa dari NH3 ini yang akan kita dapat dari diketahui ini ya. Oke, berarti kita mulai dari NH3 memiliki pH 11 itu ya. Kita mau buat di sini adalah NH3 tadi kan 10-1 molar pH 11. Dari pH 11, karena dia merupakan basa lemah, maka langsung turun ke POH ya. Rumusnya adalah ketetapan air sebesar 14 dikurang pH-nya. pH-nya kan 11, jadi 14 dikurang 11. 14 dikurang 11, 14 dikurang 11 hasilnya adalah 3. Oke, berarti dari situ kita langsung ke OH-. OH- itu nilainya adalah agar 3, sedangkan rumus POH adalah minus log ya dari konsentrasi OH-nya gitu. Maka kalau dia 3, OH-nya 10 pangkat minus 3. Kalau di sini 5, maka OH-nya 10 pangkat minus 5 ya, karena ini lognya 10 basisnya. Oke, dari OH- ini kita bisa jabarkan karena di sini merupakan basa lemah. Basa lemah tadi ya, maka rumus OH-nya adalah akar dari ketetapan basa dikali molaritasnya. Nah, tadi dia punya konsentrasi dari OH-nya sebesar 10 pangkat minus 3 sama dengan akar dari ketetapan basa. Ini kita cari kenapa, untuk mencari nanti pH dari garam ya. Jadi kita butuh KB-nya dikali molaritasnya. Molaritas NH3 dapat 10 pangkat min 1 molar ya.
Oke, ini menghilangkan, kita harus menghilangkan akar. Akar itu pangkat setengah. Kalau kita pangkatin 2, kita kali 2 ini jadi 1. Jadi ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Ini sama ini habis ya, setengah kali 2 jadi 1. Lalu ini kita hitung ke bawah. 10 pangkatnya tinggal dikali min 3 kali 2, karena kalau pangkat langsung dikali aja. Min 3 kali 2 min 6. Ini KB karena akar dikali dipangkatkan 2 jadi 1, jadi nggak usah ditulis, kali 10 pangkat min 1. Jadi kita bisa dapat KB nih, atau nulisnya di sini KB sama dengan yang di sini 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat yang di sini min 1. Tulis dulu 10-nya. Untuk pembagian pangkatnya dikurang aja, min 6 dikurang min 1 ya. Jadi min 6, min ketemu min plus, min 6 tambah 1 jadi min 5. Nah, KB nya udah dapat 10 pangkat minus 5. Maka yang tadi NH4Cl ini ya, karena dia termasuk garam yang asam ya, ini adalah garam asam, maka yang kita cari adalah konsentrasi H plusnya. Nanti kalau basa ya konsentrasi OH-. Ini adalah H plus karena garam asam. Rumusnya adalah untuk garam ketetapan air KW dikali molaritas garam yang terhidrolisis dibagi dengan KB-nya. Ini KB-nya yang udah kita cari. Nah, NH4Cl tadi memiliki molaritas 10 pangkat min 1 yang ini ya. Jadi kita tulis di sini. Ini adalah 10 pangkat min 1 molar. Koefisiennya 1, di sini 1, di sini 1, maka molaritasnya sama semua. Nah, ini 10 min 1 semua. Nanti kalau di sini 2 ya tinggal dikali 2 kalinya. Karena yang terhidrolisis adalah yang lemah, maka yang molaritas garam yang kita ambil yang ini. Ya, kebetulan ini sama. Jadi molaritas garamnya adalah yang 10 pangkat min 1. Sama ya. Jadi ini kita masukkan di sini. Akar dari berarti kita tulis di sini. Ketetapan air harus dihafal, nilainya 10 pangkat minus 14. Kalau tidak ditentukan di soal berarti pakai ketetapannya yang 10 pangkat min 14. Molaritas garamnya tadi 10 pangkat min 1. Lalu kita bagi dengan ketetapan basanya sebesar 10 pangkat min 5. Oke, caranya gimana? 10 pangkat min 14 dikali 10 min 1, pangkatnya tinggal ditambah min 15. Min 14 tambah 1 min 15. 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5, pangkatnya dikurang. Jadi min 15 tadi yang atas dikurang min 5. Jadi min 15 tambah 5, sisa 10 pangkat min 10. Akar dari 10 pangkat min 10 jadi 10, tulis dulu pangkatnya dibagi 2 aja. Min 10 bagi 2 min 5. Ini adalah konsentrasi H plusnya. Maka dari H plus kita langsung bisa ke pH ya. pH sama dengan min log dari konsentrasi H plusnya. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Jadi nilainya adalah minus log 10 pangkat min 5. Cara mudahnya ini tinggal kali ke depan aja. Minus 5 dikali min. Jadi hasilnya adalah positif 5. Nah, ini adalah pH dari garam NH4Cl yang bersifat asam ya. Jadi pH-nya harusnya di bawah 7. Karena asam, kalau di atas 7 nanti garam basa ya. Ini 5 adalah yang B.